Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sebelum kita mengawali KPM kita atau kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan doa bersama. Kita awali dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu tentang kemuhammadiyahan, ya, tentang kemuhammadiyahan. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan ciri-ciri gerakan Muhammadiyah itu seperti apa, ya. Jadi terlebih dahulu kita jangan-jangan kita sekolah di Muhammadiyah kita tidak tahu ya Muhammadiyah itu apa, siapa yang mendirikan, kemudian yang mendirikan itu siapa, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita tidak tahu. Sehingga pada pertemuan kali ini Bapak akan sedikit akan belajar bersama-sama terkait apa itu Muhammadiyah itu geraknya itu seperti apa. Ya, sampai detik ini Muhammadiyah itu sukses itu geraknya menggunakan apa? Baik anak-anak sekalian, kita awali dengan Muhammadiyah itu didirikan oleh siapa anak? Siapa yang mendirikan Muhammadiyah? Iya, Jangan Dahlan. Kapan didirikan? 18 November 1912. 18 November 1912. Ya. Di mana? Di Jakarta. Baik. Jadi Muhammadiyah itu didirikan, ya. Muhammadiyah itu berdiri sebelum Indonesia berada di puncak kejayaan, sebelum Indonesia berada merdeka, sebelum Indonesia menggapai kemerdekaan, ya. Jadi Muhammadiyah itu datang sebelum jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, ya. Dan Muhammadiyah telah memberikan kiprahnya, telah memberikan kontribusinya, telah memberikan manfaatnya bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia, ya, jauh-jauh hari, ya. Menuai kesuksesan terlebih-lebih dalam sisi pendidikan, pendidikan. Bahkan pada tahun 1323 Hijriah kurang lebih, nanti kalau salah saya mohon maaf, tapi kurang lebih dalam mencapai kesuksesan atau kemerdekaan Indonesia, Ahmad Dahlan juga berperan penting dalam sisi pendidikan, ya. Makanya sampai sekarang Jogja itu dikenal dengan kota pendidikan, ya. Itu yang menginisiasi Kiai Haji Dahlan. Kalau yang menginisiasi perdagangan, yang bisnis siapa yang inisiasi? Sebelum Indonesia merdeka, siapa? Kiai Haji Samanhudi. Di mana? Di Surakarta, di Solo. Itu yang menginisiasi perdagangan bisnis. Yang menginisiasi proklamasi, kemudian yang menginisiasi untuk semangatnya di mana? Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Siapa yang menginisiasi? Namanya siapa? Mas Cokroaminoto. Jadi mungkin kalau saya simpulkan sebagian besar peran besar yang mencapai puncak kemerdekaan Indonesia itu, kalau saya amati ya, kalau saya salut sama bapaknya. Jadi mungkin 80% lebih Indonesia itu merdeka atas keringatnya orang-orang Islam. Ingat, keringatnya orang Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan, sampai ada yang mengatakan politik itu tidak boleh orang ikut campur, orang-orang Islam, agama tidak boleh ikut campur, berkecimpung dalam politik, maka orang itu tidak paham akan agama, tidak paham akan histori kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke topik. Jadi gerak atau gerakan Muhammadiyah itu setidaknya ada 4, ya. Muhammadiyah sebagai gerakan yang pertama? Yang pertama adalah sebagai gerakan Islam. Ya. Yang kedua ada Muhammadiyah sebagai gerakan Gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Muhammadiyah sebagai gerakan nasionalis. Ya, 4 ini. Ya. Ada 4 kunci. Kok sampai sekarang Muhammadiyah sampai sukses mencapai puncak jaya sampai sekarang? Puluhan tahun. Gak ada organisasi sampai puluhan tahun sampai berjaya sampai sekarang. Ya. Cuma Muhammadiyah sama NU. Ya, selain itu mungkin berapa tahun sudah jalan. Tapi Muhammadiyah dan NU ini jauh-jauh hari sebelum merdeka, ya, sampai sekarang, ya, Muhammadiyah mempunyai amal usaha perguruan tinggi sampai ribuan di berbagai penjuru Indonesia. Kemudian ada lagi amal usahanya seperti halnya panti asuhan, rumah sakit dan lain sebagainya, ada ratusan di Indonesia menyebar, ya, dan lain sebagainya. Itu amal usahanya Muhammadiyah. Baik, jadi kita akan menguraikan satu-satu, ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam, untuk Muhammadiyah itu gerakan Islam.
Muhammadiyah menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah mengambil nilai-nilai agama Islam untuk kemudian menggerakkan roda-roda atau menggerakkan roda-roda amal usahanya. Itu menggunakan apa namanya nilai-nilai keislaman. Paham? Ya. Jadi Muhammadiyah ada gerakan pasti. Kalau Muhammadiyah itu pasti Islam, ya, pasti Islam. Ya. Kalau yang Islam belum tentu kadang-kadang cuma sekedar KTP. Jadi apa namanya Muhammadiyah itu gerakan Islam, ya, menjunjung tinggi agama Islam. Jadi amal usahanya Muhammadiyah itu mengambil nilai-nilai keislaman. Ya. Jadi pasti apa namanya menjunjung tinggi agama Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan apa anak? Dakwah Islam. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kemudian dakwah di Muhammadiyah itu kalau dahulu dengan sekarang harusnya beda. Harusnya ranahnya sudah beda. Kalau dulu mungkin mengejar dakwahnya seperti ini di masjid-masjid, mencari akarnya, maksudnya mencari orang-orang tuanya, mencari tokoh-tokohnya. Tapi kalau sekarang seharusnya dakwahnya Muhammadiyah sudah lebih daripada itu. Harusnya masuk ke ranah milenial, ranah generasi Z, ya kalau istilahnya. Jadi apa namanya dakwahnya harus tidak sesempit seperti dahulu. Kalau dahulu cuma dakwahnya di masjid, sekarang sudah harusnya di sosmed dan sebagainya. Kita menyesuaikan zaman, ya. Kita menyesuaikan zaman sehingga apa namanya dakwahnya itu tidak terbatas hanya pada orang-orang yang sudah tua, sepuh dan sebagainya. Tapi orang muda pun harus dirangkul. Maka kemudian metode apa yang dipakai untuk Muhammadiyah? Yang pertama adalah metode bil hikmah. Metode bil hikmah itu dengan kita kebijaksanaan, kita mengambil hatinya, kita menutur katanya yang baik dan sebagainya. Kemudian dakwah bil kitabah. Bil kitabah itu dengan tulisan. Maksudnya kita dakwah tidak hanya sebatas di mimbar, tetapi dakwahnya juga di koran, dakwahnya di majalah, dakwahnya di WA, di IG, di Twitter dan lain sebagainya. Sehingga dakwah bil kitabah itu bermanfaat sehingga orang-orang atau anak-anak muda sekarang bisa menyerap dakwah itu secara mudah. Ya. Jadi dakwah bil kitabah. Kemudian dakwah berikutnya dakwah bil hal. Bil hal itu kalau secara makna hal itu apa? Keadaan, ya, atau tempat. Jadi kalau dakwah itu bukan sekedar kita tiba-tiba masuk haram kamu nggak boleh kayak itu masuk neraka nanti dan sebagainya. Itu salah. Jadi dakwah itu kita harus kemudian mengambil hatinya, kita harus tahu keadaannya seperti apa. Jangan tiba-tiba ngomong hal itu bid'ah, hal itu masuk neraka dan sebagainya. Itu kurang pas. Apalagi bagi orang-orang yang awam. Sehingga ketika kita masuk ke orang-orang yang awam, dakwahnya harus seperti apa? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, gunakan bahasa-bahasa yang halus. Pak, seperti ini kurang baik. Pak, seperti ini tidak ada tuntunannya. Jangan berkata, ini bid'ah Pak, nanti kamu masuk neraka, murtad dan sebagainya. Itu dipukuli orang di sana. Jadi dakwah itu harus bil hal, masih tahu keadaan sekitar itu orangnya seperti apa, sudah paham agama atau tidak. Jangan-jangan belum tahu agama kita langsung mengatakan hal itu tidak baik atau hal itu tidak dan sebagainya. Itu salah satu metodenya. Tapi nanti banyak metode yang kalau kita jelaskan nggak cukup waktunya. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Maksudnya apa? Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dalam hal akidah atau dalam hal ibadah. Artinya apa? Tajdid itu artinya apa? Secara bahasa memperbarui. Jadi bukan kemudian kita membuat hal-hal yang baru dari usul nama, tidak. Maksudnya tajdid dalam hal akidah dan ibadah agar memurnikan semurni-murninya atau ibadah yang harus sesuai dengan syariat atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Paham? Jadi tajdid dan Muhammadiyah itu ingin memurnikan, mengembalikan seutuhnya atau akidah atau ibadah yang sebagaimana yang dahulu Rasulullah lakukan. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi semurni-murninya. Kalau dulu Rasulullah pernah nyium Hajar Aswad, ya berarti ada sekarang ada syariatnya nyium Hajar Aswad karena Rasul pernah lakukan dan lain sebagainya. Kalau Rasul tidak melakukan, ya jangan ditambah-tambahi. Jadi dalam urusan agama ini tidak boleh menambah-nambahi, apalagi urusan akidah, urusan usul. Itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, tidak saklek, ya, harga mati. Kemudian tajdid itu terbagi menjadi dua. Kalau yang tadi akidah dan ibadah, yang kedua adalah tajdid masalah muamalah, masalah keseharian. Ini bukan perkara masalah akidah, bukan masalah perkara ibadah, tapi ini masalah di dalam hal sisi dunia. Jadi terkait masalah dunia dalam Muhammadiyah, tajdid dalam muamalah itu sangat dianjurkan. Seperti halnya contoh seperti apa tajdid muamalah itu? Seperti apa? Seperti politik, budaya, seni, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi semua walaupun itu dalam sisi
dunia, tetap itu diambil prinsip-prinsipnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ekonomi harus sesuai dengan syariat. Maksudnya nanti ada hal-hal yang harus diselaraskan dengan syariat. Ya, paham ya? Jadi tes itu terbagi menjadi dua ya tadi. Yang terakhir ada Muhammadiyah sebagai gerakan nasionalis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Muhammadiyah adalah anak-anak sekalian, tidak hanya sekedar dalam dakwah saja. Muhammadiyah bukan sekedar dalam dakwah tapi Muhammadiyah itu juga nasionalis. Muhammadiyah itu juga nasionalis, ya. Jadi kalau salah kalau ada orang ngomong Muhammadiyah itu enggak nasionalis, Muhammadiyah itu terlalu ekstrem kanan. Nah, itu salah. Itu pendapat yang salah. Jadi Muhammadiyah juga bergerak dalam hal nasionalis, ya, kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi 4 hal itu perlu dipahami. Jadi yang pertama itu apa? Muhammadiyah sebagai gerakan apa? Gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaru. Yang terakhir, Muhammadiyah sebagai gerakan apa? Nasionalis. Itu 4 hal itu perlu dipahami. Itu jadi gerakan Muhammadiyah yang perlu kita pahami. Ya. Sampai sekarang Muhammadiyah sukses itu mempunyai gerakan. Kalau contohnya orang sukses itu pasti mempunyai ciri-ciri atau gerakan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Ya. Jadi itu tadi Muhammadiyah itu sukses dengan empat tadi. Ya. Jadi perlu dipahami. Ada 1-2 lembar, nanti dibuat 2 kelompok untuk kemudian nanti anak-anak sekalian bisa menjawab dari pertanyaan yang Bapak nanti bagikan kepada 2 kelompok nanti ya. Jadi ini 1 kelompok, nah ini lebihan 1 nggak apa-apa. Jadi nanti ada 2 kelompok, gitu ya. Baik, kita bagi. Ini 1 kelompok, kemudian ini nanti dijawab ya, didiskusikan, diusahakan. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, sudah 5 menit. Baik, silakan untuk perwakilan 1 kelompok bisa maju ke depan. Kelompok 2. Sini Mas, maju ke depan. Satu sana Mas. Iya. Apa saja organ yang ada di Muhammadiyah? 1. Ada Pemuda Muhammadiyah, ada Aisyah, ada NA atau Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga Tapak Suci, Pak. Ya, benar. Di amplas. Berikutnya kelompok yang kedua, silakan. Sebutkan 5 nama usaha Muhammadiyah. Yang pertama pondok pesantren, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga rumah sakit, yang keempat panti asuhan, yang kelima panti jompo. Iya, benar. Beri amplas. Itu tadi jawaban dari teman-teman kita. Jadi apa yang dikatakan tadi sudah sangat betul. Top dengan apa usahanya kita harus paham gitu. Oke. Jadi kemudian kita harus paham hal itu. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan berikan tugas. Yaitu anak-anak sekalian mencatat apa yang Bapak saya sampaikan tadi, dirangkum secara intinya saja, karena Bapak baru menyampaikan seperti ini. Nanti insya Allah belum lama dicatat ya. Kalau nanti nyatetnya 2 hari atau 3 hari, Bapak takutkan Bapak yang tadi saya sampaikan anak-anak lupa, sehingga nanti malam atau setelah Bapak tutup ini segera dicatat poinnya apa tadi Bapak, kemudian dirangkum, kemudian minggu depan dikumpulkan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan absen dulu. Tadi belum di absen ya. Ada yang tidak masuk? Oh, baik, ini ya. Baik, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.